Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Legina Marzenanda dari kelas MA 21C05 dengan NIM 112110348. Di sini saya akan mempresentasikan materi HAM untuk memenuhi tugas dari Pak Suryadi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama ada pengertian HAM. HAM atau yang biasa disebut dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini ada juga pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pengertian HAM menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil 5 ahli, yaitu yang pertama adalah Peter R. Baer. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Lalu yang kedua ada G.J. Wellhoff. Pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Lalu, pengertian menurut para ahli yang ketiga adalah John Locke. Hak asasi merupakan suatu hak-hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Lalu yang keempat adalah Austin Rene. Hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Lalu yang selanjutnya yang kelima adalah A. J. M. Milne. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin etnis, sosial dan budaya, serta status sosial. Oke, selanjutnya, ini ada ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu ada 4. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Nah, ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia itu sejak manusia itu lahir. Jadi udah kodratnya dari lahir itu manusia sudah memiliki hak. Lalu yang kedua, HAM tidak bisa dicabut. HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Lalu yang ketiga, ini ada HAM bersifat universal. HAM bersifat universal ini berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah HAM tidak bisa dibagi. Maksudnya adalah manusia itu berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip hak asasi manusia. Prinsip hak asasi manusia ini ada 3.
Yang pertama, kesetaraan, harkat dan martabat, dan kemanusiaan. Nah, kesetaraan ini contohnya adalah non-diskriminasi, kesetaraan pada akses publik, dan partisipasi. Yang kedua, harkat dan martabat ini contohnya adalah kebebasan untuk memilih dan dipilih, dan lalu otonomi. Terus yang ketiga, ada kemanusiaan. Di sini contohnya adalah solidaritas, penghormatan pada hak orang lain. Lalu selanjutnya ada macam-macam HAM. Macam-macam HAM ini ada 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kedua, hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang keempat, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Lalu, macam-macam HAM yang kedua adalah hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Ketiga, hak untuk mengajukan suatu pendapat. Lalu, macam-macam HAM yang ketiga adalah hak asasi hukum. Hak asasi ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Ketiga, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak asasi ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya sebagai berikut. Pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual dan beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak untuk menikmati sumber daya alam. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan dan memiliki pekerjaan yang layak. Oke, macam-macam HAM yang selanjutnya yaitu yang kelima. Ada hak asasi peradilan. Hak asasi ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Nah, contohnya adalah pertama, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Kedua, hak memperoleh kepastian hukum. Ketiga, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Dan macam-macam HAM yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya. Contohnya, pertama, hak mendapatkan pengajaran, hak berkreasi, hak untuk berkomunikasi, dan hak untuk mengembangkan hobi. Oke, mungkin itu saja pemaparan dan presentasi tentang HAM dari saya. Mungkin materinya kurang lengkap. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.